Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhdar, Stambuk 182301 dari kelas I Teknik Informatika. Jadi di sini diperintahkan untuk menjelaskan tentang UTS dari jaringan saraf tiruan. Jadi saya mendapatkan kasus untuk NIM 0 sampai dengan 4 dengan menggunakan model perseptron, di mana model perseptron ini dikemukakan oleh Rosenblatt 1962 dan Minsky dan Papert 1969. Jadi di perseptron ini lebih kuat dari HEP dalam iterasi yang dapat membuat output menjadi konvergen dan juga terdiri atas beberapa inputan dan sebuah output. Nah, di sini pada soal yang ada 2 inputan dan 1 output. Dengan nilai diketahui learning rate-nya 0,8 dan juga ada fungsi aktivasi di mana Y sama dengan 0 jika Y in kecil dari 0,5 dan Y sama dengan 1 jika Y in lebih besar dari atau sama dengan 0,5. Kemudian jika Y tidak sama dengan T atau target, dalam hal ini nilai yang di sini, maka lakukan proses epoch. Kemudian jika Y sama dengan target, maka hentikan proses epoch. Nah, untuk tugas kali ini diberikan dalam bentuk 2 file. Yang pertama adalah tulis tangan untuk dalam bentuk teorinya ya, dan kedua itu ada Excel. Jadi saya akan menjelaskan teori dalam bentuk tulis tangan ini. Langsung saja kita menyelesaikan penyelesaiannya di sini. Untuk bobot awalnya saya memberikan W1 dan W2 itu sama dengan 0, dan untuk nilai biasnya juga sama dengan 0. Kemudian untuk epoch ke-1, data pertama, di mana data pertama yang dimaksudkan adalah ini 0,2, X1-nya 0,2, X2-nya 0,2, dan targetnya sama dengan 0. Itu untuk data pertama. Data kedua juga demikian, 0,2, 0,9, dan 0. Data ketiga dan keempat juga demikian. Kemudian kita masuk ke rumus Y-in. Untuk penentuan Y-in-nya sama dengan P atau sama dengan bias ditambah dengan sigma XI kali WI, di mana XI ini dan WI ini merupakan nilai dari sini, dari data pertama X1 0,2, X2 0,2, dan targetnya sama dengan 0, di mana XI akan dikalikan dengan WI. WI-nya itu adalah bobot awal yang tadi ada 0, jadi 0,2 di sini 0,2 akan dikalikan dengan 0 bobot awal, dan X2-nya dikali dengan W2 dan akan menghasilkan nilai 0. Nah, nilai di sini akan diinputkan ke fungsi aktivasi untuk mencetak nilai dari ini, Y sama dengan 0 atau Y sama dengan 1. Dengan fungsi aktivasi dilihat dari di sini. Nah, kemudian hasil aktivasinya itu ternyata kita dapatkan 0. Jadi dengan diketahui Y-nya sama dengan 0, maka target dan nilai Y-nya itu sama, maka tidak dilakukan perubahan bobot dan bias, sehingga W1 baru, W2 baru, dan B baru itu mempunyai nilai yang sama dengan W1 lama, W2 lama, dan B lama. Kita masuk ke data kedua. Nah, data kedua adalah nilainya itu X1 sama dengan 0,2, X2 sama dengan 0,9, dan target sama dengan 0. Seperti yang di sini ya, X1 0,2, X2 0,9, dan targetnya sama dengan 0. Nah, kemudian kita kembali masukkan nilai untuk Y-in-nya
sama dengan B tambah sigma XI kali WI. Kita inputkan saja dan juga menghasilkan 0, sehingga hasil aktivasi yang didapatkan masih Y sama dengan 0, sehingga masih sama, tidak dilakukan perubahan bobot dan bias pada W1, W2 dan B baru. Jadi untuk data ketiga, kita masuk data ketiga, X1 sama dengan 0,9, X2 sama dengan 0,2, dan target sama dengan 0. Nah, kita inputkan kembali ke rumus, ternyata masih sama, masih dengan nilai 0-nya, jadi hasil aktivasi untuk nilai Y juga masih sama dengan 0, sehingga tidak dilakukan perubahan bobot dan nilai bias. Jadi W1 baru, W2 baru, dan B baru itu masih sama dengan 0. Dan untuk data yang keempat, di mana X1 sama dengan 0,9, X2 sama dengan 0,9, dan targetnya sama dengan 1. Jadi Y-nya sama dengan B atau nilai bias ditambah sigma XI kali WI sama dengan 0 tambah 0,9 dikali 0, terus 0,9 ditambah 0,9 atau untuk X2 dikali dengan 0, kemudian sama dengan 0. Jadi hasil aktivasinya itu Y sama dengan 0, sedangkan target yang ada pada di data keempat itu sama dengan 1, sehingga tidak sama dengan target, maka harus dilakukan perubahan bobot dan nilai bias. Jadi untuk perubahan bobot dan nilai bias ini kita masukkan rumus W1 baru sama dengan W1 lama ditambah alpha atau threshold dikali dengan T atau target, kemudian dikali dengan XI. Jadi kalau XI di sini dicari W1 baru, maka XI yang dimaksud adalah X1. Begitu pula dengan untuk W2 baru, jika di sini ada jika di sini W2 baru, maka yang dimaksud dari XI di sini adalah W2. Jadi langsung saja kita inputkan nilainya masing-masing, di mana 0 ditambah 0,8 thresholdnya dikali dengan 1, kemudian dikali dengan 0,9. Jadi hasilnya sama dengan 0,72. Nah, kemudian untuk W2 baru sama dengan W2 lama ditambah alpha atau threshold dikali dengan target dikali dengan XI. Jadi 0 ditambah 0,8 dikali 1 dikali 0,9 hasilnya adalah 0,72 sama dengan W1 baru. Kemudian B baru itu sama dengan memiliki rumus yang berbeda. Jadi B lama ditambah alpha dikali target. Jadi dia dikalikan lagi sama XI, beda yang sama yang W1 dan W2 tadi. Jadi langsung saja sama dengan 0 tambah 0,8 dikali, di sini harusnya 1 ya, dikali dengan 1, sehingga hasilnya itu 0,8. Jadi dari epoch ke 1 diperoleh nilai bobot dan bias dengan W1 dan W2 barunya itu 0,72 dan nilai bias atau B itu sama dengan 0,8. Nah, mungkin seperti itu untuk data epoch K1 dengan dikerjakan dengan cara teori. Mungkin kita akan lanjut ke Excelnya. Nah, tadi kita sudah sampai di sini, dimana menghasilkan W1 baru dan W2 barunya 0,72 dan nilai biasnya itu sama dengan 0,8. Kemudian saya akan menjelaskan formula yang dipakai di sini, di mana formula yang dipakai untuk menentukan Y-in. Y-in di sini ini rumusnya B8, di mana B8 yang dimaksudkan adalah nilai dari X1. Jadi X1 dikali dengan H7, di mana H7 adalah nilai W1 lama W1 baru, kemudian ditambah dengan X2 dikali dengan W2 baru, kemudian ditambah dengan nilai biasnya, sehingga menghasilkan nilai seperti ini.
menghasilkan nilai seperti ini. Mungkin untuk yang lainnya juga ngikut, formula yang dipakai juga sama. Kemudian untuk nilai Y0-nya, Y0-nya di sini tuh merupakan fungsi aktivasinya tadi, di mana dia akan mencetak nilai 1 jika lebih besar dari 0,4, dan dia akan mencetak nilai 0 ketika lebih kecil dari 0,5. Nah, seperti itu untuk formula yang dipakai pada tabel ini, Y0. Nah, kemudian untuk W1, untuk menghasilkan nilai W1, dia itu formulanya seperti ini. G8 sama dengan E8. Jadi dia akan membandingkan nilai G8, di mana G8-nya nilai aktivasinya yang dihasilkan, kemudian dibandingkan dengan E8, di mana E8 itu merupakan target. Nah, kemudian H7 di sini akan dijumlahkan dengan B8, di mana B8 adalah nilai dari X1, kemudian dikalikan dengan D8, di mana D8 merupakan learning rate atau alpha, kemudian dikalikan dengan E8. E8 merupakan nilai targetnya, seperti itu. Dan begitu pula untuk X1, untuk W2, maksud saya W2. Nah, mungkin seperti itu untuk nilai W1 dan W2-nya. Kemudian nilai biasnya di sini itu sama saja, G8, yang nilai G8 yang ini, yang fungsi aktivasi, sama dengan E8. Di sini akan dibandingkan. Kemudian J7 itu merupakan nilai ini, nilai bobot barunya, bobot baru yang bias ditambah dengan D8, di mana D8 itu merupakan learning rate baru. Kemudian akan dikalikan dengan E8, di mana E8 merupakan nilai target. Nah, mungkin seperti itu untuk penentuan nilai bias, sehingga diperintahkan untuk sampai ke epoch yang ke-20, di mana kita melihat di sini nilai antara target dan nilai yang dihasilkan itu tidak sesuai, dan menghasilkan W1 baru dengan nilai 11,368 dan W2 barunya 0,72, dan nilai bias baru itu 0,8. Sehingga disimpulkan pada epoch ke-20 jaringan tidak mendapat mengenali pola. Mungkin penyebabnya ialah inputan yang menggunakan desimal, sedangkan pembobotan awal saya menggunakan angka biner. Nah, dapat kita lihat di sini dengan pembobotan yang saya miliki itu angka biner 0, dan angka yang diinputkan pada soal itu angka desimal dengan 0,2, 0,8, 0,9 seperti itu. Mungkin itu penyebabnya sehingga pola yang dihasilkan di sini tidak dapat dikenali oleh sistem. Mungkin seperti itu penjelasan dari UTS saya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.